Halo, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali saya akan menjelaskan tentang besaran vektor. Sama saya Bu Valentin. Sebelum ke penjelasan besaran vektor, kalian harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu sendiri adalah besaran yang hanya memiliki besar saja. Contoh masa, waktu, jarak. Sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai juga arah. Contoh gaya perpindahan kecepatan. Bagaimana menyatakan suatu vektor? Untuk penulisan vektor, kalau di buku cetak tertulis huruf bold ya, dipertebal. Sementara kalau kita menuliskan vektor dilambangkan dengan A, vektor A dinyatakan dengan A diberi anak panah di atasnya, atau vektor F diberi anak panah atasnya. Nah, dinyatakan perpindahan dengan besar. Nah, ini punya besar 60 meter berarah 45 derajat utara dari timur. Dia juga punya arah. Ya, jadi kita menuliskannya, misalkan vektor A dituliskan dengan A, beri anak panah di atasnya. Vektor B beri anak panah di atasnya. Vektor C berarti seperti ini. Untuk penulisan vektor. Oke. Melukis penjumlahan atau selisih vektor. Untuk penjumlahan vektor, yang pertama kita ambil contoh di sini ada sebuah kotak diberi gaya F1 dan F2. F1 arah kanan, F2 serong ke atas. Ya, bagaimana penjumlahannya? Di sini menggunakan metode segitiga. Jadi yang pertama, lukiskan dulu vektor 1. Kemudian vektor gaya yang kedua. Maka ini adalah vektor resultan hasil dari penjumlahan F1 dan F2. Untuk vektor metode segitiga hanya terbatas pada 2 vektor. Ya, maka kita kalau vektor lebih dari 2, kita gunakan saja metode poligon, itu lebih mudah. Vektor itu sebelum ke metode poligon, kita harus tahu dulu bahwa ini yang dimaksud dengan pangkal dari vektor. Dan ini adalah yang panah adalah ujung vektor. Ya. Ada 3 buah vektor A, B, C dengan besar masing-masing. Ini sudah diberikan, ada strip-strip di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk vektor A ada 7. Untuk vektor B 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Untuk vektor C ada 1, 2, 3 ada 3 dengan arah masing-masing seperti pada gambar. Maka Anda buat, karena diminta adalah R vektor resultan dari penjumlahan A plus B plus C. Maka vektor A dulu digambar dengan arah dan besar sesuai dari soal. Lalu vektor B, pangkal vektor B letakkan di ujung A. Ya. Kemudian pangkal vektor C letakkan di ujung B. Maka ini adalah vektor resultan hasil penjumlahan dari A plus B plus C. Dengan besarnya berarti panjang dari vektor ini, arahnya berarti adalah ini. Ya. Besarnya panjang, arahnya besar sudut ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut untuk arah dan besarnya. Baik, lanjut. Untuk pengurangan atau selisih, vektor selisih. Ya.
Ini ada dua buah vektor A dan B dengan A arah kanan, B serong ke atas. Permintaan dari soal, hasil vektor C merupakan hasil dari A dikurang B. Kalau arah B ke atas serong, berarti minus B adalah lawannya. Minus B 180 derajat bedanya untuk sudutnya ya. Jadi lawannya 180 derajat dengan besar yang sama tapi arahnya berlawanan. Maka Anda lukis dulu vektor A, ya kan? Lalu vektor minus B ke arah bawah. Dan ini adalah vektor hasil dari pengurangan A minus B, R-nya. Atau vektor C. Sekarang, kalau dari soal ini diminta jarak. Ya. Jarak itu sama dengan panjang lintasan yang ditempuh. A, B. Berarti panjang si A adalah 3 dan panjang minus B adalah 2. Tanpa arah. Berarti untuk jarak ada 5 cm. Ini untuk jarak. Tapi kalau bicara besar berarti panjang dari vektor ini. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai besar dan arah dari perpindahan. Contoh soal. Bowo berjalan ke timur sejauh 5 meter, belok ke selatan sejauh 6 meter, ke barat 3 meter. Maka besar dan arah perpindahan Bowo adalah, patokan kita arah mata angin, utara ke atas, ini sebagai arah positif, timur arah positif, selatan arah negatif, dan barat arah negatif. Di antara utara dan timur, di sini ada timur laut. Di sini ada tenggara. Di sini ada barat daya. Di sini ada barat laut. Jadi kita gunakan arah mata angin untuk menentukan arah vektor resultannya nanti ya. Oke, kita selesaikan. Bowo berjalan ke timur sejauh 5 meter. Kita gambarkan dengan bantuan kotak-kotak. Ya, anggap satu kotak ini mewakili 1 meter. 5 meter berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini vektor. Yang pertama, misalkan vektor A yang ditempuh Bowo. 5 petak ya. Oke, kemudian belok ke selatan sejauh 6. 1, 2, 3, 4, 6. Oke. Ini misalkan vektor B. Lanjut ke barat 3 meter. Misalkan vektor C. Ke barat ini ya, ini vektor C, berarti vektor resultannya awal akhir. Nah, inilah vektor resultannya. Oke, inilah vektor R. Bagaimana kita menghitung besar R? Kita dengan bantuan kotak-kotak, kamu hitung X berapa kotak pada vektor resultan. X-nya adalah berarti ini. X ada 2. Lalu Y ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada X, ini Y ya. Y ada 6. Y untuk R-nya ada 6. Maka besar resultan karena X dan Y adalah saling tegak lurus, yang kita cari adalah sisi miring, maka gunakan Pythagoras. X kuadrat plus Y kuadrat.
akar dari 2 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 40 atau 2 akar 10 dalam satuan meter. Arahnya kemana? Kita ikuti arah mata angin. Nanti arahnya tenggara. Kalau diminta jarak, berapa besar jarak yang sudah ditempuh? Berarti tadi 5 tambah 6 tambah 3. Berapa? 14 meter. Jelas? Oke. Ini ada latihan yang bisa kamu kerjakan. Silakan nanti kamu coba sendiri. Ya, selamat mencoba. Sukses untuk kamu. Terima kasih.